Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai, wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, mantap banget hari ini, merah merona banget dan jelas banget harga Bitcoin melempem banget, diikuti oleh beberapa altcoin yang koreksinya lumayan dalam dan sangkut saya pun gak kejemput, apalagi di Shiba Inu, Fortube, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano, Decentraland, Sandbox dan beberapa altcoin lainnya. Itu rata-rata masih sangkut ya, tapi memang harus begitu sih, karena kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu. Padahal nangis, apalagi sangkutnya dalam banget ya. Nah, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Buang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel sekarang juga. Saya tunggu ya, 1, 2, 3 subscribe. Nah, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Dan ini datang dari salah satu koin yang paling banyak membuat orang kecewa karena harganya wah, turunnya luar biasa banget. Dan hari ini saja itu lagi koreksi sampai banyak 21% nih. Kemarin tuh 2,4, 2,6, 2,7 rupiah. Hari ini 2,1 rupiah. Apakah dia bakal kembali lagi ke 1 rupiah atau di 0, atau minimal dia menambah zero ya, bukan kill zero nih dari Terra Luna. Wah, ternyata banyak sekali nih informasi terbaru di Terra Luna nih. Salah satunya adalah nih tim hukum internal di Terra Platform atau di Terraform Lab di sini ya. Mereka telah mengundurkan diri. Jadi tim hukum dari Terra Luna telah mengundurkan diri tak lama setelah ledakan penurunan dari stablecoin UST, bahkan token mereka juga dari Terra Luna yang turunnya drastis banget. Bahkan di sini kehilangan 40 miliar dolar dalam runtuhnya Terra Luna dan stablecoin UST tersebut. Aduh, sepertinya benar-benar bubar ini ya. Ini mungkin dampak kemarin ketika si Dokon juga bakal dipanggil di pengadilan Korea Selatan dan mereka itu untuk memberikan bertanggungjawaban atas teruntuhnya atau kejatuhannya harga Terra Luna dalam 10 hari terakhir. Dan setelah kemarin Sedokon telah meng-tweet tentang komunitas mereka bahwa membuat voting yang mana ketika si Dokon bakal memecah belah dua blockchain sekaligus yang ada blockchain Terra Luna dan Terra Luna Classic, dan saat ini katanya sudah hadir ya. Oke, kalau kita lihat tweetnya, Terra Tata Kelola Prop dari stake 1623 untuk mengganti nama jaringan yang ada Terra Classic ya, termasuk ada Luna Classic atau LUNC dan beberapa kelahiran Terra blockchain termasuk Luna, dan saat ini katanya sudah aktif. Bahkan untuk Terra Builder Alliance sangat bersemangat untuk akhirnya berbagi proposal terpadu untuk PC rantai Terra 2.0 yang baru. Proposal bersatu ini hanya mungkin terjadi melalui upaya manusia super dari semua orang yang terlibat. Tapi kok belum ada apa-apa ini ya. Tapi banyak ya komunitasnya, ternyata mereka hampir 85% itu mendukung tentang proyek terbaru dari Dokon ya. Kalau kita lihat laporan di Crypto Briefing di sini ya, voting awal di Terra Fork itu mengungkapkan dukungannya sebanyak 85% ya. Namun 13% suara menentang rencana tersebut dan banyak validator besar yang belum memilih ya. Sejauh ini itu adalah 85% suara yang diberikan mendukung antanya perpecahan blockchain tersebut ya. Ada Terra Luna Classic dan Terra Luna Blockchain ya. Kemudian 13% suara yang diberikan menentang perpecahan dan tidak mendukung atas proyek di Dokon tersebut. Kemudian ada ambang beberapa lagi yang tidak setuju, ada 33,3%, dan ada hampir seminggu tersisa bagi pemilih untuk melewati batas itu dan membatalkan proposalnya. Jadi masih bisa banyak kesempatan katanya jika ingin kalian membatalkan proyek dari si Dokon tersebut atau kalian tidak setuju tentang pemisahan dua blockchain sekaligus tersebut. Ini benar-benar real atau hanya mainan si Dokon ya ini voting ini ya, karena votingnya kayaknya lebih banyak setuju daripada yang nggak setuju nih. Padahal sebelumnya kan heboh banget tuh ketika para komunitasnya itu nggak setuju tentang pemecahan dua blockchain sekaligus tersebut. Mereka lebih setuju si Dokon itu melakukan buyback dan melakukan pembakaran besar-besaran. Tapi kata si Changpeng Zhao itu harus memiliki uang yang luar biasa banyak, karena saat ini kalau nggak salah supply dari si Terra Luna itu sebanyak 7 triliun token. Gila, banyak banget ya. Jadi kayaknya berat banget gitu.
Bahkan kalau kita laporan di Bitcoin News ya, Terra adalah skema piramida atau Ponzi di sini ya, mengancam ekosistem kripto dan beberapa miliarder telah mengangkat bicara hal tersebut ya. Di saat menyusulnya keruntuhan yang tak terduga dari Terra Luna sebanyak 45 miliar dolar, jadi nilai pasar selama seminggu terakhir ini turun banget ya sampai dengan 45 miliar dolar, dan banyak yang telah dibuat tentang aksi tertentu beberapa proyek tersebut yang mereka nampaknya agak ragu dengan cryptocurrency. Berarti cryptocurrency ini penuh dengan beresiko. Jadi ini adalah satu pelajaran buat pemula, dia bilang di sini. Dan apakah ya si Terra Luna adalah sebuah ponzi atau penipuan di sini ya? Manajer dana lindungi atau beberapa miliarder mereka berspekulasi bahwa kripto yang setara dengan skema piramida dan mengatakan bahwa keruntuhannya dapat berdampak pada seluruh ekosistem cryptocurrency ini akibat Terra Luna ini. Jadi banyak sekali investor yang kurang percaya lagi tentang cryptocurrency karena katanya si koin yang masuk dalam 10 besar aja bisa jatuh sedalam-dalamnya. Luar biasa banget ya di sini. Kalau kita lihat pengumuman dari Eggman ya, investor dijamin pengembaliannya 20% yang didukung oleh token yang nilainya itu semata-mata ditentukan oleh permintaan dari investor baru di token. Tidak ada bisnis yang mendasarinya. Eggman juga menyatakan bahwa berapa jumlah token Luna itu dibatasi oleh jadwalnya vesting ya. Setelah penjual melampaui pembeli dengan jumlah yang signifikan, itu Luna itu bakal tenggelam. Dia bilang, menurut Eggman, ini indikasi skema Ponzi, dia bilang di sini ya. Karena skema digitalisasi dan hiruk-pikuk pasar kripto yang luar biasa. Ia mampu bertahan dan berkembang hanya di fase awalnya saja, dia bilang. Dan di saat ini katanya kelihatan banget di skema Ponzi-nya dari Terra Luna. Kemudian dia juga menyatakan di sini bahwa penurunan Terra Luna itu memicu krisis kepercayaan di sektor kripto senilai 1,2 triliun dolar. Itu membuat investor berada dalam posisi berbahaya, dia bilang. Karena pasar beruang kripto atau bearish itu mereka tidak melemah sampai saat ini, belum melakukan pengharapan mereka. Karena hampir beberapa investor besar itu banyak yang sangkut ternyata ya. Beberapa anggota komunitas cryptocurrency percaya bahwa runtuhnya ekosistem Terra Luna itu bermanfaat karena memperingatkan beberapa investor, terutama buat pemula, kemudian bahwa pasar bisa sangat beresiko, dia bilang di sini. Ya memang semua itu berada beresiko ya. Terus ada yang nanya, Bang, kira-kira mungkinkah si Terra Luna ini bisa mencapai dengan 1 US dollar di tahun 2022 ini? Ada beberapa media yang telah menyatakan bahwa pasokan untuk Terra Luna yang berada terus meningkat sejak bencana, yang mana US stablecoin mereka telah dimulai ya. Ini terutama berasal dari orang-orang yang menebus dari USD mereka yang dipertaruhkan atau distakingkan untuk di beberapa aset digital mereka. Yang mana itu menyebabkan pasokannya itu meningkat secara drastis dalam waktu sesingkat itu ya. Jadi pada gilirannya tertentu, itu harga Luna telah menurun untuk mencerminkan berapa jumlah besar token yang dibuang ke pasar. Jadi sekarang adalah setelah debu akhirnya mulai mereda. Jadi saat ini udah jadi debu banget ya begini. Pertanyaannya tetap di mana harga aset itu akan berakhir ya. Bisakah nih 1 dolar Luna di tahun 2022 ini, atau masih mungkinkah ketika 1 dolar bakal mencetus di tagi Terra Luna? Sekarang mungkin terdengarnya lucu ya. Maka apa mungkinnya bisa 1 dolar ya Terra Luna. Sedangkan harganya saat ini 1 rupiah, 2 rupiah, 0,1 rupiah. Ini jadi dalam banget ya. Di sini banyak yang memperdebatkan apakah harga Luna itu akan dapat kembali ke 1 dolar, mengingat bahwa kurang dari 2 minggu yang lalu harganya itu berada di atas 100 dolar ya. Namun inilah masalahnya, karena aset digital sekarang itu sekitar 40 atau kurang dari di bawah 0 lagi lah 1 dolar ini 0. Jadi nambah 0,4 dari 1 dolar ya, 0,0001 dolar, bayangkan. Dan bahkan nampaknya itu nilai yang luar biasa micin banget ya harganya ya. Untuk benar-benar menilai apakah Luna dapat pulih ke 1 dolar, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah supply aset digital yang beredar saat ini kan dalam kurun waktu dari 2 minggu saja, ia telah berkembang dari sedikit lebih dari 300 juta menjadi hampir 7 triliun token supply-nya kan yang banyak beredar ini, jadi banyak banget supply-nya ya. Dan pada 2 minggu yang lalu itu pasokannya hanya 300 juta, sedangkan harganya itu tren di harga di atas 100 dolar. Artinya apa? Kapitalisasi pasarnya adalah saat itu rata-rata sekitar 33 miliar US dollar ya, tergantung fluktuasi harganya mereka. Saat ini itu total pasokan aset digitalnya kini telah tumbuh lebih dari 1 juta %, yaitu menjadi sedikitnya di atas 6,9 triliun token supply dari Terra Luna. Jadi gimana mau 1 dolar ini banyak banget suplainya ya. Kemudian menurut laporan beberapa di CoinMarketCap ya, agar Luna untuk mencapai dengan 1 dolar itu berarti kapitalisasi pasar harus menyentuh 7 triliun dolar. Bayangkan, harus melewati market cap-nya dari Bitcoin ini 7 triliun dolar, bayangkan. Dan itu jika pasokan saat ini tetap stabil, saat ini tidak mungkin, mengingat bahwa seluruh kapitalisasi pasar kripto pada titik tertinggi adalah 3 triliun dolar. Jadi ini mustahil banget ketika
Dengan supply yang berada sekitar kurang lebih 7 triliun token, ketika harga Terra Luna bisa mencapai dengan $1, ini mustahil banget dia bilang di sini. Namun, agar Terra Luna itu mencapai dengan kapitalisasi pasar sebelumnya sebelum crash ya, token harus diperdagangkan pada $0,005 per kemarin, karena kapitalisasi pasar mereka adalah $33 miliar, tetap dalam kemungkinan ya, aman untuk mengatakan bahwa ini masih dalam jangkauan, jadi masih belum ada gambaran banget ya. Dan satu hal yang perlu diperhitungkan adalah sentimen investornya ya. Begitu banyak orang telah kehilangan ratusan juta dolar karena kepercayaan terhadapnya telah terkuras. Jadi dengan kenaikan harga yang signifikan, ada setup yang membuat harga token kembali turun. Dan ini adalah mengarah pada kesimpulan beberapa analisis ya di beberapa negara internasional ya, bahwa mereka harga Luna itu mungkin bisa naik kembali hingga di $0,005 saja. Berarti paling kencing antara 5 sampai dengan 50 rupiah atau 500 rupiah paling kencangnya dia bilang di sini. Tetapi dengan kondisi pasar saat ini itu tidak mungkin dia bilangnya terjadi dalam jangka pendek untuk mencapai dengan harga tersebut. Jadi pantas banget ya, berat banget. Harga ke 5 rupiah aja berat banget, apalagi ke 50, 500, apalagi mimpi ke $1. Dan itu mustahil ketika supply-nya terus bertambah. Bahkan saat ini kurang lebih dari 6,9 triliun token supply dari Terra Luna. Jadi mustahil banget ke $1. Kecuali mereka telah melakukan pembakaran, kemudian mengurangi supply-nya, dan bahkan market cap-nya juga 2 kali lipat dari harga Bitcoin. Market cap-nya luar biasa banget ya. Jadi mustahil banget untuk mencapai dengan $1 ketika supply mereka adalah kurang lebih 7 triliun token. Tapi si Changpeng Zhao malah membuat kuat nih ya. Changpeng Zhao di Terra Luna runtuh seperti inilah bentuk tangan berlian atau diamond hand dia bilang di sini. Bukan diamond hand, ini mah nangis ini mah. Dia aja rugi ya, 1,6 miliar US dollar menjadi $3.000. Bayangkan sekitar 40 jutaan rupiah. Gimana nggak nangis banget ya? Dan apakah ini tanda-tanda akhir bari Terra Luna atau keruntuhan Terra Luna di tahun 2022 ini? Nah, hanya waktu yang bisa menjawab. Dan kejadian ini pernah terjadi pada tahun 2018, dan ini katanya yang paling besar dan paling parah di tahun 2022, lebih tepatnya pada bulan Mei 2022 ini. Oh, ngeri banget ya, penuh beresiko banget ya. Bayangkan 10 koin yang masuk dalam 10 besar di CMC aja itu masih rawan, apalagi market capnya yang di bawah 10. Tapi intinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia kripto. Bisa naik sampai dengan ribuan persen, jutaan persen, bahkan bisa juga langsung hilang. Nah, itu ucapan yang selalu saya katakan di dalam dunia cryptocurrency. Yes, mungkin itu jadi apa sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena medali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.